Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Mustika Damayanti, perwakilan dari L2. Dan saya Yuda Kartikawati dari perwakilan dari kelompok M1. Saya Meilani, Kepala Kebun Cacing Merapi. Kami di sini akan mewawancarai Mbak Melani mengenai budik damber. Mbak, menurut Mbak Melani, budik damber itu secara umum kayak gimana, Mbak? Budik damber sendiri kan singkatan dari budidaya ikan dalam ember ya. Jadi itu dipelopori karena semakin lama kan lahan semakin sempit ya, khususnya di daerah perkotaan. Tapi kebutuhan masyarakat akan nutrisi protein hewani maupun nabati semakin bertambah. Nah, untuk mensiasati lahan yang terbatas itu kita melakukan budidaya ikan di dalam ember. Tujuannya dalam satu tempat itu kita dapat nutrisi nabati dari si sayuran dan dapat nutrisi hewani dari ikan yang kita budidayakan itu. Selain hemat tempat juga lebih terjangkau daripada kita harus bikin kolam yang lebih gede kan. Terus mudah juga, jadi tidak perlu seorang ahli di bidang perikanan, orang awam kayak kita pun bisa gitu memulai budik damber ini gitu. Oh, kalau cara perawatannya untuk budik damber itu kayak gimana, Mbak? Cara perawatannya ini, kita masuk ke cara pembuatan Oh iya, aja cara ya. pembuatan dulu aja, Yang Mbak. pertama jelas kita siapin alat dan bahan. Alatnya itu kita pakai ember, terus habis itu botol plastik, solder untuk bolongin botol plastiknya, terus ini loh pipa untuk saluran airnya, habis itu arang sama batu kerikil. Nah, bahan-bahannya ada benih ikan, bibit sayur, sama pakan ikannya. Kalau cara pembuatannya, yang pertama kita siapin embernya, terus kita lubangin di bagian bawahnya, terus masukin pipanya. Habis itu kita isi air setengah dari kapasitas embernya. Kan kalau yang kita pakai itu budik damber ukuran 80 liter. Itu untuk 80, kurang lebih 80 ekor ikan. Ukurannya itu sejempol orang dewasa nih loh. Nanti diukur sendiri ya berapa senti itu. Kita pakainya ikannya lele. Karena lele itu termasuk yang mudah untuk dibudidayakan, terus juga relatif murah, tahan lama, terus juga orang udah sering lah mengkonsumsi lele gitu loh. Kandungan gizi lele juga cukup tinggi dan bagus untuk dikonsumsi begitu. Terus setelah diisi setengah ember tadi, kita masukin lelenya pelan-pelan aja. Nanti kalau terlalu tergesa-gesa dia bisa stres kan, jadi pelan-pelan aja. Baru diisi airnya lagi. Nah, airnya pun juga pelan-pelan dulu. Kalaupun pakai selang, jangan sampai grojok gitu loh. Tapi dimasukin ke airnya aja. Kalau udah jangan sampai penuh, kira-kira sejengkalan gini. Baru ditutup pakai tutupnya. Terus gelas plastik yang udah dilubangin tadi diisi pakai arang sama batu kerikil. Batu kerikil tuh tujuannya biar nggak koyak aja. Nah, arang ini tuh untuk bisa dibilang penyaring ya antara akar tanaman sama si airnya. Itu kan kalau di dalam kolam ikan itu ada amoniaknya ya deh. Iya. Itu kan nggak boleh langsung kena ke tanaman, karena kita siasati pakai si arang batu kelapa itu tadi. Kalau udah baru dimasukin bibit sayurannya. Di sini kita pakainya kangkung karena ya mudah dibudidayakan juga, cepet juga. Terus tinggal potong batangnya kan nanti tumbuh baru lagi gitu. Kalau udah untuk perawatannya ya, Iya. perawatannya itu sebulan sekali kita kuras. Terus habis itu panen ikannya itu kurang lebih 2 bulan sekali. Untuk kangkungnya dalam 1 bulan itu kira-kira minggu ke-3 atau minggu ke-4 lah. Setelah tanam itu udah bisa dipanen. Sampai 3-4 kali udah bisa. Itu panen terus. Pokoknya intinya potong batangnya aja, ntar tumbuh baru lagi. Sampai 4 kali panen baru Diganti bisa. gitu ya, Mbak? Baru diganti, ya kayak gitu. Terus untuk ini sering-sering di ini loh deh, di jaring sampah-sampahnya. Karena kan kita letaknya di di outdoor. Karena dia kangkungnya itu dapat sinar matahari juga. Jadi kan kadang sering ada daun-daun ya. Nah itu setiap hari diliatin, dibersihin pakai saringan aja. Pakan ikannya sehari 1-2 kali. Biasanya kita segenggam tangan orang dewasa itu sih. Kalau enggak ya 2, tergantung ikannya ukurannya seberapa.
untuk embernya, pipanya, gelas plastiknya. Gitu. Jadi tinggal ngisi ikan sama Tanamannya ya, Mbak? Iya, tanamannya. Gitu. Ada kesulitan nggak Mbak untuk budik damber ini? Sejauh ini nggak ada yang spesifik yang sulit sekali ya, termasuk mudah sih itu Dek. Mungkin ini aja sih karena kapasitasnya terbatas, jadi kadang ikan tuh stres. Oh iya. Tapi sejauh ini nggak sampai kematiannya tuh nggak sampai menimbulkan kerugian yang besar. Paling 1-2 itu kan wajar, di kolam pun juga pasti ada yang mati Iya. kan. Jadi kalau untuk kalian mau budidaya ikan memulai bisa dengan budidaya itu. Ada batasan ikannya nggak sih Mbak? Seember berapa gitu? 1:1 ya, berarti kan kalau tadi 80 liter ya 80 ikan aja. Oh gitu. Iya. Biar nggak tubruan ya dianya nanti. Terus selain ikan lele sama tanaman kampung tuh bisa lainnya nggak Mbak? Bisa kayak gurame, patin, terus gabus. Kalau tanaman sawi kayaknya bisa, bayam Brazil, terus genjer, nah itu juga bisa. Baik, terima kasih kepada Mbak Melani atas informasi yang mengenai budik damber. Semoga kita bisa langsung memulai dan membuat invasi tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat bagi semua orang. Langsung aja dicoba ya di rumah. Ini adalah contoh penerapan budik damber di Caping Merapi untuk tanaman sendiri yaitu menggunakan tanaman kangkung. Kemudian untuk ikannya yang di dalam sini tuh ada ikan lele.